Halo semuanya, selamat datang lagi di channelku Rizky Fernando Batubara. Jadi aku udah di sampingku, udah ada ownernya langsung, Bang Jordi Moses. Mungkin kalau kalian teman-teman lama di YouTubeku mungkin udah pada tau lah, udah nggak asing lah nama Jordi Moses ini ya kan, karena estilo abang ini juga pernah aku review video dari sini atau kiri atau kanan ya, nantilah pas sudah aku edit aja. Pernah aku review estilo abang ini pun balapan juga. Sekarang abang ini melangkah ke permoge-mogean. Jadi ayo langsung aja kita ngobrol sama Bang Jordinya. Nah ini dia di sebelah bersama Jordi Moses Nenggolan. Jadi Bang Jordi ini pernah aku review kan Bang? Pernah. Estilo abang kan? Ya, masih zaman anak roda 4. Masih ada roda 4, sekarang udah roda 2 ya Bang? Makin kurang roda. Makin roda ya? Makin kurang rodanya Bang ya? Jadi apa kabar estilo Bang? Sama orang. Udah sama orang ya? Udah laku? Udah lah, yang lalu biarlah lalu lah. Pokoknya udah puas lah Bang sama estilo itu ya? Diobrak abrik ya Bang? Puas. Nah jadi Bang, di video kali ini Bang, Ya. aku itu mau mewawancarai terlalu keren namanya Bang. Janganlah. Ngebacot sama abang lah. Bacot aja. Julit ya kan, lu, julit. Jadi aku mau ngejulit sama abang ini. Sebenarnya mau nanyakin ke abang Bang, aku kan nggak punya moge nih Bang. Nanti kan akan punya. Puji Tuhan Bang. Iya loh, harus diaminkan. Mudah-mudahan, Harus. amin ya. Jadi aku mau tanya ke abang, pasti beda dong Bang, cara bawa Matic, Nmax, aku Nmax Bang, ataupun bawa 2,5, ataupun bawa 600, ataupun bahkan 1000, beda nggak itu semua Bang? Sebenarnya Pasti, ya? semuanya sama-sama pakai stang ya. Sama-sama pakai jaga keseimbangan. Oke. Ya, namanya kendaraan roda 2 itu keseimbangannya kan harus dijaga. Cuman bedanya dari segi berat. dari berat bobot ya Bang? Bobot kendaraan, semakin tinggi cc-nya semakin berat bobotnya pastinya kan. Satu itu, dua, kalau dibilang karakternya masing-masing, iya betul, karakter masing-masing. Jadi kalau misalnya kita itu biasa bawa Matic, terus tiba-tiba kita, jangankan moge ya, Ya. kita bawa motor Matic. yang biasa aja tapi dia berkopling, ada manual manual berkopling, itu kan udah beda karakternya. Oke, Bang. Apalagi ditambah motor-motor yang gede cc-nya, contoh kayak yang 600, 1000, itu sebenarnya kita pertama kali yang harus dulu ya, pasti safety ya. Safety pasti, Safety itu wajib. first Bang. Safety first itu wajib. Jangan kita jadi anak alay yang naik motor cuma gas-gas gitu aja. Jangan, Ugal-ugalan ya, ugal-ugalan, macam-macam kita ya, nggak Bang. seperti itu. Kita harus helm nomor 1 nih. Helm pasti. Nomor 1 helm. Helm nomor 1. Nah, helm nomor 1, 2, prepare maunya itu seperti sarung tangan. Penting juga, paling simpel ya Bang kan? Benar. Simpel, tapi Iya, itu penting. Itu penting, sarung tangan, baju itu kalau bisa baju Yang ada lengan panjang dan proteksinya, kalau bisa, Bang. minimal jaket. Minimal jaket Iya. ya, minimal Kalau jaket. ibaratnya proteksi kan ibaratnya kayak contoh yang dia memang ada pelindung-pelindung ininya kan nggak ibaratnya itu kita udah cerita mahal itu. Iya. Kita kalau mau cerita memang wajibnya kalau bisa berjaket. Minimal, Iya, minimal kali itu Bang ya. Minimal pelindung badan kita itu ada jaket gitu loh. Nah, satu celana panjang itulah kalau bisa, celana panjang sama sepatu. Sepatu Bang ya. Itu dulu yang penting. Nah, yang pastinya harus punya SIM dong. Iyalah Bang. Kita jangan bawa kendaraan itu nggak pasti, nggak Bang. ada Seram SIM, juga, nggak Bang. boleh lah, ya kan. Kita ikutin peraturan lah. Nah, itu dulu yang penting. Nah. Udah dapat itu, udah bisa kita ikutin itu. Nah, baru kita mulai ke cara bawaannya. Cara bawanya sebenarnya semua motor sama. Ini yang penting sebenarnya Bang, yang mau ku korek dari videoku ini Bang, mau mengedukasi ke teman-teman cara bawa si moge ini gimana sih Nah, Bang? sebenarnya cara bawa itu sama kayak motor-motor biasa. Cuma kita harus bisa lebih mengontrol emosi. Iya Bang ya. Karena kuncinya itu dari tangan kita yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan ya. Tangan kita yang sebelah kanan. Nah, ini gas ini kalau ibaratnya udah motor-motor di atas 600 cc, gas ini Ringkat kali ya. setan ini Setan itu Bang. setan ini ya. bahaya ini. Bahaya. Ini yang menentukan hidup mati itu di sini. Di tangan kanan Nah, ya Bang. Ini kan dikontrol pakai kontrol otak. Otak, pikiran, Nah, emosi, pikiran, semua emosi lah Bang Pak. ya. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi itu. Nah, itu kalau cara bawa sebenarnya itu Sama aja semuanya berarti ya Bang. kebetulan abang kan ada dari motor 250 cc dulu awal-awalnya. Jadi sebelum dari 250 cc abang pun dulu udah main motor juga dari SMP. Dari zaman SMA Tapi dulu ya Bang ya. SMP udah main motor Bang. Cuma kan motornya masih motor-motor cc yang kecil-kecil lah, Bang, 35 ya. cc gitu kan. Mocil-mocilan lah gitu, Bang, ya. Mocil baru masuk ke Ninja 250 cc. Nah,
awal abang nyentuh moge itu pun pelan-pelan bertahap. Jadi dia dari 600 cc dulu. 600 cc abang naik ke 800 cc. Oh, sempat juga naik 800 Sempat ya, Bang? 800, baru naik 800 jadi ke 1000. 1000. Sebenarnya kalau langsung blek ke 1000 gitu, Terkejut abang juga ya? enggak sih. Jadi dia bertahap. Bertahap ya, Bang? Bertahap. Jadi kalau saran abang, misalnya ada orang mau main-main, teman-teman mau main-main Main moge. moge, coba start dari yang cc yang jangan begitu besar dulu. Biar penyesuaian dulu. Contoh, udah biasa bawa Warrior nih. Mau melangkah. Nah, melangkah dia ke 600 cc. Lebih baik gitu, Bang ya? Lebih bagus seperti itu. Kalau tapi nggak salah juga ke 1000 Nggak langsung, ya, Bang? salah. Nggak salah. Kan ini kan menurutku. Menurut Abang ya kan? Nah, Tapi balik itulah lagi. kita judulnya edukasi nih, Bang, Iya, ya kan? balik lagi. Ini kan semua menurut saya, menurut aku nih, bukan menurut pada umumnya, enggak. Iya, ya, Bang ya. Nah, jadi ada netizen yang mau bilang, oh enggak, aku bisa langsung 1000. Nah, itu kan menurut dia. Iya, betul. Boleh, itu terserah dong. Kan Tergantung uang juga, kalau adanya tergantung uang 1000 langsung 1000. tergantung waktu. Waktu semua ya, itu, waktu. Nah, Oke. jadi itu sih kalau masalah cara bawa itu semua itu Tergantung ya, memang kontrol diri kita sih. Iya sih. Kontrol itu paling utama. Kontrol paling utama. Jadi kalau dibilang mau gitu susah apa segala macam gini-gini. Awal-awal ya. Awal-awal susah ya, Bang? Lama-lama ya jadi Terbiasa juga, Bang, gitu ya? kan. Ala bisa karena biasa, Bang? Ala bisa karena biasa. Oh, satu lagi tadi aku lupa, Bang. Masalah perawatan gimana, Bang, kalau main moge nih? Aku kan nggak paham, Bang. Maintenance ya. Maintenance-nya, Kita cerita kayak maintenance. servis lah ini. Kita cerita servis, nggak usah untuk hedon-hedonan nggak, Ya. Bang? Untuk servis aja kayak mana menurut Ada, Abang? kalau kita untuk di Medan kita ada biasa di bengkel ada namanya bengkelnya engineer apa ya? Lupa, Bang. Engineer Shift, ada Steve, apa ya? bukan engineer tuning atau engineer, pokoknya engineer lah. Dia bengkelnya itu di Cemara. Nanti kalau misalnya teman mau nanya kan nanti bisa Nanti aku bantu juga, Bang, buat kalau ada teman-teman dia nggak cuma moge, bisa semua motor berarti, Bang? semua bisa, Bukan moge aja ya? bukan moge aja, tapi kan kita cerita service maintenance moge nih ya. Untuk moge ya. Biasanya kalau untuk servis ganti olinya kan itu olinya kalau untuk moge kan bukan oli-oli yang biasa gitu kan. Ada satu langkah lebih Spesial dari biasa spesial lah. dari biasa, tapi masih terjangkau Masih lah. terjangkau ya. Masih masuk akal. Masih masuk akal dan pikiran. Masih masuk akal. Nah, jadi kalau untuk servis sama untuk maintenance-nya itu kurang lebih 1.500.000, 1.300.000, sekitar segitulah. Paling mahal 1.500.000. Paling mahal kalau untuk maintenance normal ya. Itu maintenance normal masih kalau di benak teman-teman sekalian mungkin kalau udah masih over budget mahal lah. gini, enggak sih. Sekarang Masih enggak ya? terjangkau lah. Masih ibaratnya kalau teman-teman kayak punya jazz mau ganti oli sama servis kan enggak beda. Segitu juga ya, Bang, Iya. ya kan? Dan itu pun bukan berarti kita tiap bulan. Sekali 6 bulan. Sekali 6 mungkin ya. bulan tergantung perjalanan kita. Iya, Dan iya, abang rasa sih, maksudnya aku rasa itu yang kita naik moge ini kan jarang. Iya, benar. Otomatis kilometernya pun nggak tinggi-tinggi Kecil ya, amat. Bang. Iya, gitu loh. Jadi berarti kesimpulannya nggak semahal yang Nggak dibayangkan. semahal mungkin ya, yang dibayangkan, tidak. Iya. Nah, yang apalagi itu sebenarnya kita balik lagi sih, itu kebalik ke mogenya masing-masing. Kalau mogenya ibaratnya moge Eropa, nah moge Eropa ini mahal. Kayak BMW contohnya, Bang. Contoh BMW itu S1000 mahal, ya? mahal kayak maintenance, kerusakan ada kerusakannya mahal contoh. Nah itulah. Tapi kalau misalnya kayak moge Jepang, BR, seperti Yamaha. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki itu masih Yang kayak abang bilang tadi tertoleransi lah. Satu gitu. setengah lah maksimal itu biasanya. Kalau untuk servis sama ganti oli ya sekitar 1,5, Bang, ya. Iya. Itu sih yang biasa fatal maintenance gitu. Kalau kerusakan contohnya kayak mana gitu, Bang? Nggak tahu lah ya. Tergantung Kalau kerusakannya, Bang, ya. kerusakan itu relatif. Relatif. Dia tergantung pemakaian juga. Contoh kalau misalnya apa namanya? Biasa yang kena itu seal shock. Seal shock yang paling sering itu kena ya, Bang? penyakit paling sering itu. Itu masih di range satu seal shock itu kurang lebih 200.000 lah. 200.000 ya, Bang? 200.000. Kurang lebih ya kalau 200.000 untuk seal shock aja. Iya. Itulah paling Itu yang paling kena. sering masalah di Paling moge sering ini ya, kena Bang. Di moge. Oke sih. Kalau kayak misalnya umur kayak full pump itu pompa bensin. Nah, pompa bensin. Karena kan moge itu identik sama jarang jalan. Iya. Nah, mungkin rata-rata penyakit moge itu kayak full pumpnya gitu. Tapi maintenance-nya nggak segitu mahal. Nggak segitu mahal, Bang. Iya. Udahlah, mungkin udah cukup jelas ini jelasin Bang Jordi mengenai perawatannya, baru cara mengendarai moge itu kayak mana. Thank you ya, Bang. Siap. Tas terus Kita kan kalau untuk adik-adik dan thank you, Bang. maju terus. Thank you, Abang ini pokoknya terbaik. Mau thank you, Bang. Mungkin jangan lupa kalian subscribe channelku, kalian like dan kalian share video ke teman-teman kalian semuanya. Aku Rizky Fernando Batubara mengucapkan terima kasih. Bye.